الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وميزه من غيره بالعقل السليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الخادرون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahu alaihi. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Hari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka beribadah, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Mudah-mudahan kesempatan yang baik dan mulia ini menjadi bagian dari amal soleh kita semua. Dan tentu kita semua berdoa dan berharap serta memohon kepada Allah mudah-mudahan seluruh amal soleh kita, ibadah, salat kita, puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur jika pada kesempatan hari ini telah memasuki melaksanakan ibadah puasa di hari ke-14. Sudah hampir separuh kita tunaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah untuk menyelesaikan sampai akhir Ramadan dengan baik. Hadirin salawat dan salam mudah-mudahan juga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil melakukan perubahan besar kehidupan manusia minal zulumati ilan nur, dari kehidupan yang gelap, kehidupan yang penuh kesyirikan, kemusyrikan, menuju kehidupan yang an-nur, yang terang, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pada kesempatan khutbah singkat siang ini akan sedikit mengulas tentang puasa dan pendidikan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syams, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya yang sempurna. Ya, Allah telah memberikan salah satu potensi di dalam diri kita, ada jiwa, lalu atau hati. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pada saat yang sama Allah mengilhamkan, memberikan karunia potensi dua hal sekaligus. Yang pertama adalah potensi fujur. Fujur itu berorientasi kepada keburukan, kejahatan, ya. Wa taqwaha, dan potensi yang kedua adalah ketakwaan, kebaikan, kesolehan, kearifan. Nah, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, menjaga jiwanya, mendidik jiwanya, memanage jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, sebaliknya sungguh akan sangat rugi atau sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau dihubungkan dengan puasa, ibadah yang kita lakukan saat ini, waktu khusus puasa Ramadan, sangat erat kaitannya dengan pembentukan jiwa kita, sangat erat kaitannya dengan
kebersihan jiwa kita, agar kita setelah keluar dari Ramadan nanti betul-betul mencapai derajat takwa. Apa itu takwa? Menurut Ali bin Abi Thalib disebut takwa adalah al-khauf minal jalil. Semakin tumbuh rasa takut kepada Allah, takut berbuat salah, takut dosa. Yang kedua adalah al-istiqdad birrakhil. Menurut Imam Ali, orang yang bertakwa itu hidupnya selalu diorientasikan untuk apa? Al-istiqdad, mempersiapkan bekal ya, untuk kehidupan akhirat. Al-istiqdad birrakhil. Rakhil itu asal artinya adalah perjalanan yang jauh, maksudnya adalah akhirat, kampung akhirat. Nah, hidup kita ini selain ingin hasanah fid dunya, juga kita ingin hasanah fil akhirah. Salah satunya adalah kita senantiasa mengorientasikan aktivitas kita, amal-amal kita untuk kesuksesan, keberuntungan, keberhasilan nanti kehidupan kita di akhirat. Yang ketiga menurut Ali, at-taqwa adalah al-amalu bit-tanzil. Amal atau perbuatan atau aktivitas kita, ibadah kita semuanya sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah melalui Rasulullah SAW. Al-amalu bit-tanzil ini menjadi ukuran yang sangat mendasar bagi pelaksanaan seluruh ibadah kita. Oleh karena itu kita harus terus belajar agar seluruh ibadah kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh ajaran pokok Islam kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, takwa bisa juga dimaknai dengan menurut Ali bin Abi Thalib ar-ridha bil qalil. Ketika kita sudah bisa ridho, menerima, qanaah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa saja yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, meskipun itu qalil, sedikit. Ar-ridha bil qalil. Umumnya manusia itu akan senang ridho kalau banyak. Nah, hadirin rahimakumullah, puasa mendidik kita supaya bisa membersihkan jiwa kita. Kalau menurut bahasa ulama yang lain, Al-Ghazali misalnya, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat tercela, dari sifat-sifat yang mengarah kepada kebinatangan, an-nafsu al-khayawaniyah. Apa itu misalnya an-nafsu al-khayawaniyah? Misalnya sifat rakus, sifat kejam, dan lain-lain yang negatif yang sering mampir dalam diri kita. Nah, selama Ramadan ini kita betul-betul dilatih, dididik sedemikian rupa agar sifat-sifat tercela itu bisa kita tekan, syukur-syukur kita bisa hilangkan, sehingga kita bisa mengembangkan an-nafsu an-natiqah kita, jiwa kemanusiaan, jiwa kebaikan, jiwa kesolehan kita, an-nafsu an-natiqah. Nah, hadirin rahimakumullah, salah satu makna dasar dari as-shaum atau as-siyam itu adalah al-imsak, artinya menahan. Kita dilatih bisa menahan, ya, menahan tidak makan walaupun itu halal, walaupun itu punya kita sendiri di siang hari. Walaupun kurang 1 menit sebelum maghrib kita mampu menahan. Sebaliknya ketika kita sahur mungkin terlalu asik, kemudian kehabisan waktu, datang adzan subuh, kita juga mampu menahan, berhenti seketika. Nah, pesan yang mendalam adalah kita diajari supaya bisa menahan. Jangankan yang haram, yang halal saja kita bisa tahan. Itulah makna dasar puasa, yaitu al-imsak. Al-imsak min jami'il muftirat,
menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini, ternyata sangat erat kaitannya dengan kemampuan jiwa kita itu menahan diri, menahan hawa nafsu, menahan untuk tidak merobot lampu lalu lintas misalnya ketika merah, menahan diri untuk sabar, menahan diri untuk tidak mengambil yang bukan hak kita. Nah, ini pelajaran yang sangat-sangat penting sesungguhnya puasa ini kalau kita maknai dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan tahun ini betul-betul mampu membawa perubahan mendasar terhadap keadaan jiwa kita, mental kita yang lebih sehat, lebih soleh, lebih baik, lebih bertakwa, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang lebih dan senantiasa bertakwa. Itulah makna tattaqun di dalam akhir surat ayat 183 tentang puasa itu, Al-Baqarah. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat berita terakhir-terakhir ini di media massa, sungguh kita sangat sedih. Sebagai bangsa yang mayoritas muslim, terjadi korupsi yang luar biasa besar. Itu adalah sangat erat kaitan dengan ketidakmampuan seseorang untuk menahan diri, menahan diri untuk tidak korupsi, menahan diri untuk tidak mencuri, menahan diri untuk tidak mengambil yang bukan haknya. Apalagi mereka adalah diberi wewenang, amanah, jabatan yang tinggi, disediakan imbalan gaji yang sangat cukup, ya. Maka seyogianya mereka adalah melayani rakyat ini dengan sebaik-baiknya, bukan malah menipu dengan mengoplos BBM dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Sungguh nilai-nilai puasa itu masih patut kita pahami, kita ajarkan, kita sampaikan kepada diri kita masing-masing dan semua orang yang terdekat dengan kita, agar betul-betul kemampuan menahan itu menjadi kepribadian kita, menahan dari hawa nafsu. Itulah bahkan pernah disebutkan sebagai jihad yang paling berat, itu adalah menahan hawa nafsu. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ketika Nabi dan para sahabat usai pulang, usai perang Badar di bulan puasa yang sangat berat dan sangat panas saat itu, kebetulan cuacanya, disampaikan bahwa raja'na min jihadil asghar, kita baru saja selesai atau pulang dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang lebih besar, ya. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Yaitu jihad melawan hawa nafsu kita. Nah, hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan puasa dan pendidikan jiwa ini betul-betul kita bisa ambil pelajarannya, kita bisa menjadi orang-orang yang lebih bijak, lebih soleh, lebih baik, mengajak keluarga kita, anak-anak kita untuk betul-betul melatih diri bisa menahan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu